Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Kita kembali lagi ke ibadah online kebaktian KKR yang dibawakan oleh Kak Fani dan Kak Ani. Oke adik-adik yang ada di rumah, udah siap untuk memuji Tuhan kan? Oleh sebab itu kita akan angkat pujian kita, segala puji syukur. Yang semangat ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Kita angkat sekali lagi ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Kebaktian KKR hari ini diawali dengan doa. Untuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami, juga kepada adik-adik kami yang berada di rumah, sehingga mereka bisa berkumpul dengan keluarganya untuk menonton kebaktian online KKR pada minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik kami dalam masa pertumbuhannya, dan kiranya Tuhan pujian ini menyenangkan hati adik-adik kami, dan kami juga bisa memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk menambah sukacita untuk adik-adik, kita akan kembali bernyanyi lagi. Untuk itu, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Dan kakak minta juga untuk buat gerakannya ya. Kita akan bernyanyi, Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita nyanyi sekali lagi ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh
Nah, adik-adik, di lagu yang sebelumnya kita sudah tahu dan kita sudah sadar bahwa kasih Yesus itu kepada kita sungguh indah. Untuk lagu selanjutnya kita akan bernyanyi Sayang Sayang Disayang dan Yesus Kasih Jiwaku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nah, adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik semua ambil sikap yang baik ya di rumah. Tapi sebelum itu, kita akan angkat pujian kita, Betapa Aku Mencintai. Aku mencintai segala
telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita angkatkan lagu ini satu kali lagi. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Semuanya dalam sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu turun di atas kami satu persatu sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami bisa memperoleh sesuatu yang luar biasa melalui firman yang akan disampaikan kepada kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa agar semuanya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus yang kami sampaikan melalui satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kakak mau tanya, gimana semuanya? Sehat ya?
sehat semuanya. Kakak berharap kita tetap sukacita walaupun kita masih stay at home, tapi kita tetap sukacita ya. Nah, minggu ini bahan Alkitab kita diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Semua sudah ada Alkitabnya kan? Kita buka ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca adik-adik bersama-sama ya adik-adik ya. Kita baca Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, sampai sini pembacaan bahan Alkitab kita. Tema kita minggu ini itu hidupku milik Tuhan. Hidupku milik Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa hidup kita ini milik Tuhan? Ada yang tahu? Kenapa ya hidup kita ini milik Tuhan? Ya, hidup kita ini milik Tuhan karena Tuhan telah menebus kita di kayu salib. Jadi kematian Kristus di kayu salib itu membuktikan bahwa hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Jadi kalau menjadi milik Tuhan berarti sepenuhnya kepunyaan Tuhan. Ya, kalau kepunyaan Tuhan kira-kira apa yang harus kita lakukan, Dek? Sama seperti orang yang meminjam punya kita. Kita harus bagaimana kalau kita meminjam punya orang? Kita harus menjaganya dengan baik. Nah, hidup kita ini kan kepunyaan Tuhan. Hidup itu artinya tubuh kita ini artinya sama dengan kehidupan. Berarti kalau tubuh kita adalah kepunyaan Tuhan, kehidupan kita adalah kepunyaan Tuhan, berarti apa yang kita miliki ini bukanlah punya kita seutuhnya, tapi itu adalah pemberian dari Tuhan, ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, Dek, di Roma 12 ayat 1 ini, di sini dikatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita perjanjian lama, kalau dulu orang percaya itu mempersembahkan korban kepada Tuhan itu dalam bentuk hewan ya, hewan yang hidup, bukan hewan yang mati. Hewan yang hidup kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Namun di kitab perjanjian baru, kurban bakaran itu bukan dalam bentuk hewan, tetapi dalam bentuk tubuh. Yang tubuh itu artinya sama dengan kehidupan. Tubuh kita inilah yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Jadi persembahan itu harus dalam bentuk kehidupan kita itu harus lebih baik, harus lebih kudus. Tuhan suka dengan hal-hal yang kudus. Tuhan suka dengan hal-hal yang baik. Jadi bagaimana caranya supaya persembahan kita ini bisa menjadi berkenan kepada Allah? Kita harus mampu menyenangkan hati Tuhan. Apa ya kira-kira yang bisa membuat Tuhan senang? Kira-kira apa ya adik-adik ya? Ya, kita itu tidak melakukan hal yang membuat Tuhan sedih. Contohnya kalau kita melawan orang tua. Kira-kira kalau melawan orang tua Tuhan sedih enggak? Tuhan pasti sedih ya. Kemudian kita itu harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab ya, rajin ke gereja kalau memang nanti kita sudah bisa ke gereja. Kemudian kita harus mau menolong teman, kemudian ada rasa empati kita kepada sesama, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah kemudian di ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia? Apa sih yang terjadi pada dunia, makanya kita tidak boleh serupa dengan dunia? Dunia ini digambarkan sebagai sesuatu yang jahat ya, gambaran dunia ini. Jadi di dunia ini kan Dek, banyak hal-hal yang tidak baik.
seperti hawa nafsu, seperti pergaulan bebas, kemudian hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan gitu. Jadi kita jangan sama seperti dunia, kita tidak boleh gampang terpengaruh dengan ajakan-ajakan dunia. Kasat mata ajakan dunia memang menyenangkan sekali. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk tidak gampang terpengaruh. Apalagi bagi adik-adik yang masih remaja mungkin ya, diajak kawannya misalnya yuk cabut yuk, kalau ke sekolah cabut, atau kalau mau les nggak jadi les gitu, pergi main entah main PS atau entah kemana gitu tanpa memberitahukan kepada orang tua. Terus ada lagi ajakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, untuk mencoba hal-hal yang tidak baik, contohnya narkoba atau hal-hal yang lainnya gitu. Itu akan merugikan diri kamu sendiri, akan merusak masa depan kamu sendiri gitu. Jadi Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya itu masa depannya hancur. Tuhan ingin semua anak-anak yang dikasihinya itu memiliki masa depan yang luar biasa. Karena Tuhan menginginkan hal itu ya. Kalau kita bisa lihat ya adik-adik, di Efesus 5 ya, di Efesus 5 ayat 15 sampai 17 di situ dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di sini juga diajarkan supaya kita itu jangan hidup seperti orang bebal. Bebal itu artinya apa? Bebal itu artinya susah dibilangi, tidak mau tahu, hanya mementingkan dirinya sendiri, itu bebal ya. Dibilangi itu enggak bisa, itu orang bebal ya Dek ya. Tetapi harus hidup seperti orang arif, orang yang bijaksana ya. Bijaksana itu asalnya dari mana? Bijaksana itu berasal dari Tuhan gitu. Jadi harus hidup seperti orang yang arif dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi waktu yang diberikan kepada kita, yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Agar suatu saat kelak kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, di sini udah paham ya. Jadi minggu ini khotbah kita mengajarkan bahwa supaya kita bisa menjadi anak yang berkenan bagi Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Jadi apa yang punya Tuhan harus kita lakukan dengan baik, harus kita mampu menyenangkan hati Tuhan, harus kita pertanggungjawabkan suatu saat kelak kehidupan kita ya adik-adik ya. Jadilah anak yang takut akan Tuhan, karena hal itu akan membuat masa depanmu akan jauh lebih baik. Pergunakan waktu yang ada. Ya adik-adik ya, kita tidak akan bisa mengulang waktu kita lagi. Waktu akan terus berlalu. Enggak akan kita bisa bilang aku mau ke masa waktu aku SMP, aku mau ke masa waktu aku balita, aku mau ke masa waktu aku SD, enggak bisa ya. Makanya selagi masih ada, selagi masih diberi kesempatan, pergunakanlah waktumu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan. Tolong sesama kalau kamu mampu menolong ya. Tumbuhkan rasa empati, jangan menjadi tawar hati, jangan suka terpengaruh akan ajakan orang yang tidak baik. Ingat masa depanmu ada di tanganmu dan di tangan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan agar diberikan masa depan yang luar biasa, agar tercapai cita-citamu yang suatu saat kalau tercapai kamu juga mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Nah sekarang untuk menutup kebaktian kita ini, untuk menutup khotbah kakak ini, kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, biarlah firman-Mu ini Bapa bisa menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami, dalam menjalani masa muda kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan mampu untuk mempergunakan kehidupan kami ini Tuhan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pertolongan-Mu Bapa
akan menuntun kami untuk bisa mempergunakan waktu kami ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kelak kami dapat mencapai cita-cita kami dapat meraih kesuksesan, dan kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Masih ingat apa tema firman Tuhan kita pada hari ini? Yaitu hidupku milik Tuhan. Marilah kalau hidup kita adalah milik Tuhan, marilah kita yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya. Kita akan mengangkat pujian kita dengan bernyanyi, kami bawa korban pujian. Korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Nah, kepada adik-adik yang di rumah, sekarang kita sudah berada di penghujung kebaktian kita. Tapi adik-adik nggak perlu bersedih, karena minggu depan kita juga akan melaksanakan kebaktian online, tapi dengan kakak dan abang-abang yang berbeda juga. Untuk adik-adik yang di rumah, mengingatkan kembali agar tetap memelihara kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, mencuci tangan, dan ketika berada di luar rumah diharapkan untuk menggunakan masker. Untuk menutup pujian kita pada hari ini, kita bernyanyi lagu Pertolongan-Mu. Tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nah, adik-adik, kini saatnya kita sampai kepada doa penutup. Untuk itu kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk penyertaan Tuhan pada hari ini. Kami boleh berada di penghujung ibadah kami pada hari ini, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Biarlah apa puji-pujian yang sudah kami persembahkan buat Tuhan, kiranya boleh berkenan buat Tuhan. Berkatilah firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan, biarlah kiranya itu boleh tumbuh dan berkembang dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan yang memberkatinya Tuhan, Engkau yang berikan umur yang panjang bagi kedua orang tua kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami, biar Tuhan berkati. Biarpun Tuhan kami masih melakukan ibadah online, biarlah kiranya ini Tuhan tidak mengurangi sukacita kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang menolong bangsa kami. Saat ini Engkau tahu Tuhan, kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan Allah yang bekerja bagi bangsa kami. Biarlah Engkau Allah yang memulihkan bangsa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang mengikuti ujian ataupun yang sedang ujian. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Biarlah Tuhan terima doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Su
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.